Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Adi Ratna, selaku dosen mata kuliah IBB dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Hasna Arina Putri. Yang kedua ada Mustafa Aryan Julianto. Dan yang ketiga ada Risma Yuliani. Baik, langsung saja saya mulai. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses dari tubuh. Yang pertama ada organ-organ sistem pencernaan. Lalu ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat dua organ sistem pencernaan, yaitu gigi atau dentin dan lidah atau linua. Masing-masing organ sistem pencernaan yang terdapat di dalam rongga mulut memiliki peranan dalam proses pencernaan makanan. Berikut merupakan bagian rongga mulut. Yang pertama ada gigi atau dentin. Struktur gigi pada manusia dapat dibedakan atas gigi sulung atau gigi sulu dan gigi tetap. Gigi yang pertama kali tumbuh sejak anak berusia 6 bulan disebut gigi susu. Gigi susu berangsur-angsur akan berubah menjadi gigi sulung. Gigi sulung bersifat tetap atau tunggal dan berjumlah 20 buah. Mulai umur 6 sampai 14 tahun secara berangsur-angsur. Gigi sulung akan digantikan oleh gigi tetap atau gigi permanen. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengelilingi makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Berikut merupakan bagian gigi. Struktur gigi manusia terdiri atas satu email, merupakan bagian terluar dari gigi, berupa lapisan yang paling keras dan berwarna putih. Yang kedua, dentin atau tulang gigi tersusun oleh zat gabun dan fosfor. Lapisan email dan dentin disebut mahkota gigi. Yang ketiga, ada sumsum gigi atau pulpa terdapat di bagian dalam tulang gigi. Pada sumsum gigi terdapat banyak pembuluh darah dan syaraf. Yang keempat, ada lapisan semen atau sementum melapisi dentin yang masuk dan tertanam ke dalam rahang. Pulpa dan sementum membentuk akar gigi. Jenis dan langit gigi manusia. Jenis-jenis gigi yang pertama ada gigi seri atau incisor, terletak berderet lurus di bagian depan, berbentuk pipih dan tajam untuk mengiris dan memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring atau caniculus. Ujungnya berbentuk runcing untuk mencabik dan menyobek makanan. Yang ketiga ada geraham depan atau premolar. Bentuknya berlekuk-lekuk untuk mengiris dan menghabiskan makanan. Yang keempat ada geraham belakang atau molar. Bentuknya berlekuk-lekuk untuk menghaluskan makanan dan terletak pada bagian belakang. Lalu ada jenis-jenis langit gigi. Yang pertama ada palantumol, adalah langit-langit mulut yang berada di bawah sebelah atas uvula palantuna dan merupakan paling belakang sendiri, berdekatan dengan lubang mulut. Yang kedua ada palantum durung, adalah langit-langit mulut yang berada paling atas di sebelah belakang gigi seri dan gigi taring. Yang ketiga ada trape palati, adalah langit-langit mulut yang tampak menonjol dan memanjang mulai dari depan hingga belakang palatum. Lalu ada lidah. Lidah berfungsi mencampurkan makanan, mendorong makanan ke dalam, proses menelan dan membersihkan mulut dari sisa makanan. Lidah terdiri dari yang pertama ada akar atau radis,
Yang kedua ada badan atau korpus, dan yang ketiga ada ujung lidah atau apex. Berikut merupakan gambar dari lidah. Esofagus. Esofagus adalah saluran sempit yang berbentuk pipa yang menghubungkan faring dengan lambung yang terletak di belakang trachea. Panjangnya 25 cm, berdiameter 2,5 cm, berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Dinding esofagus dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mukosa, yang kedua ada submukosa, yang ketiga ada muskularis, dan yang ketiga ada serosa. Berikut merupakan cara esofagus. Lambung terletak pada bagian kiri atas rongga perut di bawah diafragma. Lambung juga berperan sebagai kelenjar eksorin yang menghasilkan enzim pencernaan dan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Dinding lapisan lambung dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mukosa. Mukosa dibagi menjadi 2. Ada sel Gopet dan sel parietal. Lalu yang kedua ada muskularis, yang ketiga ada submukosa, dan yang keempat ada gerak peristaltik. Berikut merupakan gambar dari lambung. Usus halus. Usus halus adalah tempat berlangsungnya sebagian besar pencernaan dan penyerapan. Panjangnya 6 meter, berdiameter 2,5 cm. Bagian-bagian usus halus ada duodenum, jejunum, dan ileum. Enzim pencernaan. Terdapat 4 enzim pencernaan. Yang pertama ada peptidase, yang kedua ada maltase, yang ketiga ada sukrase, dan yang keempat ada laktase. Berikut merupakan bagian-bagian usus halus. Usus besar. Usus besar adalah saluran yang terhubung dengan lapisan usus halus. Panjangnya 1,5 meter, berdiameter 6,3 cm, dan berfungsi mengabsorpsi 80-90 air dan elektrolit, memproduksi mukus, dan mengaksesikan zat sisa dalam bentuk feses. Bagian-bagian usus besar. Terdapat cucum, kolon. Kolon terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kolon ascendens, yang kedua ada kolon transversum, dan yang ketiga ada kolon descendens. Lalu ada rectum. Berikut merupakan bagian dari usus besar. Lalu yang terakhir ada anus. Feses yang terkumpul di dalam rektum dikeluarkan melalui saluran pengeluaran yang disebut anus. Proses pengeluaran feses lewat anus ini disebut defekasi. Setelah rektum terenggang karena terisi penuh, timbul keinginan untuk defekasi. Pada anus terdapat 2 macam otot, yaitu sphincter atau interus bekerja tidak menurut kehendak berupa otot polos dan otot lurik. Sphincter anus yang kedua ada sphincter anus exterus, bekerja menurut kehendak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Risma Yuliani. Selanjutnya yaitu 2, kelenjar pencernaan. Selanjutnya kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan sekitar 1-2 liter air ludah setiap harinya. Ludah manusia mengandung air, mucus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Ludah berfungsi untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Kelenjar ludah di dalam rongga mulut manusia terdiri dari 1 kelenjar parotis, 2 kelenjar submandibularis, yang ketiga kelenjar sublingualis, dan yang keempat yaitu kelenjar eksokrin. Selanjutnya yaitu hati atau hepar. Terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati berfungsi sebagai pengatur keseimbangan zat makanan dalam darah.
sebagai penyekresi empedu dan membentuk eritrosit berdasarkan fungsinya. Hati termasuk alat ekskresi. Hal ini dilihat karena hati membantu fungsi ginjal dengan mengidentifikasi beberapa senyawa yang memiliki sifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Berikut gambar dari hati. Selanjutnya yaitu kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berbentuk buah bir yang dapat menyimpan sekitar 50 mm empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantung empedu yaitu sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Kantung empedu berhubungan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu mengandung garam empedu, pigmen empedu, air, kolesterol, dan leucin bahan pengemudi makanan. Kandung empedu berfungsi untuk menetralikan asam lambung, membantu proses pencernaan lemak, membantu fungsi enzim lipase dan sebagai bakterisida, substansi yang dapat membunuh bakteri. Berikut gambar dari kandung empedu. Selanjutnya yaitu pankreas. Fungsi pankreas yaitu yang pertama, satu, mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Yang kedua yaitu pengurangan kadar gula dalam darah yang mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel tubuh terutama otot. Terdapat beberapa senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, yaitu yang pertama, bikarbonat menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari lambung. Yang kedua yaitu enterokinase mengaktifkan eripsinogen menjadi eripsin serta mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Yang ketiga yaitu amilase mengubah amilo menjadi disakarida. Yang keempat lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima yaitu tripsinogen merupakan tripsin yang belum aktif. Dan yang keenam yaitu nuklease menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan grup fosfat. Yang ketujuh yaitu hormon insulin menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar normal. Yang kedelapan yaitu hormon glucagon menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal. Berikut gambarnya. Yang ketiga yaitu fisiologi sistem pencernaan. Fungsi utama dari sistem pencernaan adalah memindahkan nutrien, air, dan 4 proses dasar pencernaan. Yang pertama yaitu motilitas, kontraksi otot yang mencampur dan mendorong isi saluran cerna. Ada dua tipe dasar motilitas, yaitu yang pertama gerakan propulsif dan gerakan mencampur. Yang kedua yaitu sekresi, terdiri dari air, elektrolit, dan konstituen organik, misalnya yaitu enzim, garam empedu, atau mukus. Tiga yaitu pencernaan, penguraian biokimia struktur kompleks makanan menjadi satuan kecil dan dapat diserap oleh enzim pencernaan. Yang keempat yaitu penyerapan, unit-unit kecil makanan yang dapat diserap yang dihasilkan oleh pencernaan bersama air, vitamin, dan elektrolit dipindahkan dari lumen sel karena ke dalam darah atau lumpa elektrolit dari makanan yang ditelan ke dalam lingkungan internal tubuh. Yang B yaitu dinding saluran cerna memiliki 4 lapisan. Yang pertama yaitu mukosa, jaringan epitel yang tersusun dari atas lamina propria dan muscularis mucus fungsi. Dan sekresi kelenjar, absorpsi zat gizi, pelindung terhadap bakteri.
Yang kedua yaitu submukosa. Lapisan tebal jaringan ikat yang menentukan daya regang dan elastisitas sel. Yang ketiga yaitu muscularis externa, selubung otot polos utama sel karena yang mengelilingi submukosa. Yang keempat yaitu serosa, jaringan ikat paling luar yang menutupi saluran cerna. Selanjutnya yaitu C, aktivitas sistem pencernaan. Satu, ingesti, memasukkan makanan ke dalam tubuh, mengalirkan makanan sepanjang saluran pencernaan. Dan yang kedua yaitu sugesti, memecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil baik secara kemis maupun mekanis. Yang ketiga yaitu absorpsi, menyerap makanan dari saluran pencernaan dipindahkan ke sistem kardiovaskuler dan limfa untuk diledarkan ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu purifikasi, pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna keluar tubuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.